Jenis makan itu ada 4, ya. Makan pagi, breakfast, sarapan. Ya, lunch, makan siang. Nomor 3, dinner. Itu makan malam. Nomor 4, supper. Makan tengah malam. Kan ada orang itu kadang-kadang dinner itu antara jam 7 sampai jam 9 lah kira-kira ya, dinner makan malam gitu kan. Nah, ada orang kadang-kadang kerengan kan jam 12 makan. Seperti itu. Makanya yang saya beri contoh ke Anda tentang orang diaspora, orang keturunan Indonesia, bapak atau ibunya orang Indonesia tapi tinggal di Amerika dan dari kecil tidak diajari bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia juga gelagak-gelagak kan. Artinya itu, tapi dia fast moving, cepat. Misalnya, apa kabar hari ini? Nama saya Bejo, ya, saya lahir di Amerika, tanggal bla bla bla, ya kan. Saya sekolah elementary, ya, saya sekolah dia bahasa Indonesia, saya sekolah bahasa Indonesia di Amerika. Terbata-bata tapi nggak apa-apa, yang penting bisa. At the end, yang paling terakhir adalah yang paling penting bisa bicara. Demikian juga bahasa Inggris, yang paling simple tuh how to speak English. Maka dari itu menyontoh dari orang-orang Amerika, diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika itu, Anda pun mencontoh seperti apa yang mereka lakukan. Contoh apa? Harus banyak, hai, assalamualaikum. Harus banyak mengetahui yang namanya vocabulary, itu paling penting. Which I gave you this morning, and then you can make happy for diaspora. Breakfast here, no problem. Not yet, this is only rice. Come on, Oh I'm my cook. god. Alright, okay. See you. See you, bye bye. And then, okay, which I give you an example concerning of the vocabulary. Vocabulary about yourself, human body, in your house, in the office, in the classroom, in the everything. If you can understand about the vocabulary, that's very important. Because if you want to know more detailed vocabulary, it's too many, very thick like this. Because vocabulary is similar like dictionary, sama juga seperti kamus, ya, banyak. Tapi untuk kita bisa berbicara bahasa Inggris tergantung kebutuhannya. Kita mau ke, seperti kemarin saya ngajar student saya untuk private seperti Mr. Asep, dia mau belayar. Saya ajari di sekitar marine activity, di sekitar orang bekerja di laut, bekerja di ship, bekerja di bus. Karena saya berpengalaman bekerja di perusahaan asing, di offshore industry, construction offshore, di Saipem itu perusahaan construction offshore, the biggest offshore contractor in the world. Makanya saya jelaskan, saya explain all activity in offshore industry. Dia langsung melek, langsung jelas mengerti apa yang kegiatan di sekitar offshore. Makanya saya namakan adalah tailor-made course. Talent ini yang diajar di Mr. Sukadi Saprembran adalah tailor-made course. Tailor-made itu adalah sesuai dengan pesanan. Mau kursus saya ekonomik, saya ajarin tentang ekonomik, English ekonomik, politik ekonomik, apalagi mau balik ekonomi, why not? Seperti itu, sehingga orang itu enak. Jangan semua datang ke Pare mau belajar bahasa Inggris standar, ordinary English. Begitu dia ngomong di bidangnya nggak jelas, nggak ngerti gitu. Makanya harus dia mengerti di bidangnya, paling tidak basic information mengenai itu, sehingga mereka bisa mengikuti. Dan ini ya, jenis makan ada 4 macam. Makanya simpel-simpel aja. Nah, ini jenis masalah teks ada 16. Kalau sampai ngapalkan teks hanya untuk belajar bahasa Inggris sebulan nggak bisa. Karena mereka yang S1 itu 4 tahun atau lebih belajar bahasa Inggris S1, lulus S1 itu pun in the fact, the reality things when I talk to them, yeah, I'm sorry to say, they or she or her not be able to speak smoothly in English. This is the fact, like Mr. Baeta just now, okay? He actually the secretary of the
English institution in Paris here. But the way he speak English is not really smooth. This is very very poor, you know. Makanya bahasa Inggris itu paling penting adalah when you learn to me today, and then you back home, you talk again in Indonesian language or Japanese language. How you can continue to speak English like this? Makanya perlu ada yang namanya asosiasi, grup di WA atau di mana ya seminggu berapa kali ketemuan itu ngomong bahasa Inggris, di WA bahasa Inggris, belajar. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal. Meskipun di seluruh dunia ini nggak semua orang bahasa Inggris. Tapi kalau kita bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi bahasa Inggris, kita traveling minimum kalau kita mau umroh di airport itu kan selalu pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa lain. Nah, itu pun kita bisa berkomunikasi ketika di airport itu lancar. Kita senang, kenapa? Kita mengerti. Apalagi ini kalau di Saudi Arabia, Anda bisa berbahasa Inggris, itu salah satu kelebihan, advantage. Kenapa? Karena orang Arab yang officer menengah, pejabat-pejabat menengah, mohon maaf nggak semuanya bisa bahasa Inggris, atau saya nggak tahu disengaja gimana. Nah, orang yang datang ke sana juga nggak semuanya bisa bahasa Inggris, karena dari seluruh dunia. Nah, apabila Anda bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi dengan staf-stafnya orang-orang Arab yang bajunya juga putih itu, dia pejabat, itu rata-rata sekolahnya di luar. Kalau kita bisa berbahasa Inggris, dia akan ngomong, "Where are you from?" "From Indonesia." "Hey, surprising that Indonesian people they can speak English." "Really?" "Yeah, mostly Indonesian people they just speak Arabic." Break, break. Yes. Yes.